pantesan kamu jadi perawan tua kayak gini terus. Malu Bapak. Pantesan aja Mbak jadi perawan tua. Pelit sih. Pokoknya Saras harus segera menikah dan nggak boleh sama orang miskin. Susah. Semua ada peduli. Ini akibatnya kalau melawan orang tua. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber kita yang bernama Saras. Langsung saja kita undang Mbak Saras. Mbak Saras, silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Apa kabar Mbak Saras? Oh baik Mbak. Bagus, dan sudah bersiap ya untuk membagikan kisahnya? Siap Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya berawal karena saya belum juga menikah, Mbak. Padahal umur saya sudah memasuki kepala 3. Dan semua perempuan teman-teman saya terutama sudah pada menikah, bahkan ada yang punya anak. Maka dari itu saya dicap perawan tua dengan orang-orang di sekeliling saya. Kalau boleh tahu ya Mbak Saras, apa alasannya kamu belum juga menikah Mbak? Alasan saya belum juga menikah karena saya trauma dengan pernikahan, Mbak. Saya takut melangkah ke jenjang pernikahan itu. Mbak Saras, tapi kan kamu sendiri belum pernah menikah. Kok kamu bisa trauma untuk menikah? Karena sejak kecil saya selalu melihat ibu dikasarin sama bapak. Saya pun tumbuh menjadi perempuan yang tak pernah bahagia dan tak pernah nyaman di rumah saya sendiri. Wajar juga ya Mbak, akhirnya kamu menjadi trauma dengan yang namanya pernikahan. Saya berpikir pernikahan gak akan membawa saya kepada kebahagiaan. Saya takut Mbak, kalau saya menikah nanti saya akan dipukuli juga sama seperti ibu saya. Pasti ibu senang aku bawain kue ulang tahun ini. Gak ada maaf. Mana uangnya? Hah? Ibu, 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 bu, ibu gak apa-apa bu. Saras, kamu gak usah ikut campur. Saras berhak pak untuk ikut campur. Bapak udah pukulin ibu sampai kayak gini. Bapak mau bully ibu. Ibu kamu sembunyikan uang dari kamu. Sama sekali gak dikasih ke Bapak. Yang dikatain bapak bener bu. Ibu nggak maksud sembunyiin uang dari kamu, Saras. Uang itu untuk keperluan dapur sehari-hari kalau dipakai bapak kamu. Ah, alasan. Saras, uang bulanan kamu serahin ke Bapak. Biar Bapak yang pegang. Jangan kasih ke ibu kamu. Jangan harap Saras bakal kasih duit ke bapak. Kalau duitnya cuma buat sabung ayam sama judi. Kamu nggak sadar? Kamu dari bayi sampai sebesar ini, Bapak yang urus. Seharusnya sebagai ucapan terima kasih, kamu kasihkan uangnya ke Bapak. Jadi anak, jangan jadi anak durhaka. Aku durhaka, bapak lebih durhaka. Bapak bisa nggak bertanggung jawab atas keluarga ini? Bisa nggak? Ngajar kamu. Berani bapak nyentuh Saras. Ibu bakal teriak sekencang-kencangnya biar tahu ada. Ibu sama anak sama saja. Ingat ya, aku akan habisin kalian. Begini caramu untuk hancurkan aku. Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa, Saras. Kamu nggak apa-apa, Nak. Saras nggak kenapa-kenapa bu. Ya udah, bapak udah pergi. Sekarang ibu istirahat ya di kamar. Ayo, Saras antar. Lepasin tangan gue. Diam. Bebe, lepasin. Suara siapa itu, Nak? Itu kayak suara Fani bu. Ayo kita lihat. Ini Fani bu. Saya nggak bakal lepasin Anda begitu saja. Ada apa ini? Fani, kenapa anak saya diseret begitu? Anak ibu sudah mencuri parfum di toko saya dan mencoba kabur. Ibu harus bayar ganti rugi karena anak ibu sudah merugikan toko saya. Kalau enggak, terpaksa saya akan bawa anak ibu ke kantor polisi. Gimana ini, Saras?
Biasa atas yang bayar. Berapa semuanya? 300.000. Makasih. Van, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja mencuri. Ingat ya, sekali lagi kamu mencuri kayak gini, aku nggak akan loh tolongin kamu. Asal Mbak tahu ya, aku ngelakuin ini tuh gara-gara Mbak juga. Kalau seandainya nih, Mbak kasih aku uang jajan lebih, gak akan aku mencuri. Aku juga gak bakal mau kayak gini. Van, asal kamu tahu ya, duit gajian aku itu udah habis buat kebutuhan rumah. Aku nggak bisa kasih kamu lebih lagi, Van. Udah deh, Mbak itu gak usah banyak alasan. Bilang aja kalau Mbak itu memang pelit, gak mau ngasih aku uang lebih. Pantesan aja, Mbak jadi perawan tua. Pelit sih. Kok bisa sih kamu ngomongnya kayak gitu, Van? Kurang ajar kamu, Van. Aduh, ibu, Van. Bu duduk dulu, Bu. Ibu kenapa, Ibu? Van, panik. Saya sebenarnya kasihan, Mbak, terhadap ibu saya melihat kondisinya yang seperti itu. Tapi apakah bapaknya Mbak itu memang sudah selalu sekasar ini sedari dulu? Iya, Mbak. Dari kecil, Bapak sikapnya sudah seperti itu. Dia orangnya temperamen, kasar. Dan adik Mbak sendiri bagaimana, Mbak? Adik saya sama, Mbak. Dia tidak pernah menyadari kalau dia itu bukan anak orang kaya. Tapi dia selalu memaksakan dirinya untuk menjadi orang kaya, Mbak. Akibatnya ibu saya juga yang harus memikirkan dia, Mbak. Nambah-nambah beban pikiran ibu saya, Mbak. Makasih Saras. Iya, sama-sama, Bu. Ibu boleh nggak minta tolong sama kamu? Boleh? Ibu pengen aranget ya? Bukan. Ibu pengen kamu lebih halus lagi menghadapi Fanny. Nggak bisa, Bu. Anak kayak gitu tuh nggak bisa dihalusin, Bu. Tapi ibu nggak mau lihat kalian terus-menerus bertengkar. Sebagai kakak, ibu pengen kamu lebih memaklumi adik kamu, Fanny. Kalau mau ibu kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi boleh nggak? Saras minta satu hal dari ibu. Minta apa, Saras? Kalau emang rumah tangga ibu dengan bapak itu tidak bisa dipertahankan, ya nggak apa-apa. Saras akan mendukung itu, Bu. Maaf, Saras. Ibu paham maksud kamu. Tapi ibu nggak bisa menceraikan bapak kamu. Lagi pula kan ibu nggak mungkin mempertahankan suami yang kasar dan suka KDRT kayak gitu. Tapi ibu yakin suatu saat nanti bapak kamu pasti bakal berubah. Bapak tuh nggak akan pernah berubah, Bu. Ya itu tuh udah menjadi tabir bapak. Ibu yakin suatu saat nanti bapak kamu pasti berubah. Karena dulu bapak kamu baik sama ibu. Bu, suara apa itu, Saras? Bu, kayaknya itu suara dari kamarnya Saras deh. Coba Sebentar ya, Bu. kamu lihat. Bapak ngapain di kamar Saras? Bapak butuh duit. Mana duit kamu? Hah? Bapak pinjam dulu. Nanti kalau bapak menang adu ayam, bapak balikin 2 kali lipat. Enggak. Saudara mungkin Saras udah nggak mau pinjemin duit ke Bapak. Pak, Bapak sadar dong, Pak. Bapak nggak akan nemuin apa-apa di sini, Pak. Pak, Hei, Pak itu tabungan Saras, Pak. bapak nggak peduli. Jangan, Pak, jangan, Pak. Bapak nggak peduli. Ini akibatnya kalau melawan orang tua. Ada apa ini, Pak? Diriku harus pergi jauh dari
kebiasaan judi seperti inilah Mbak yang membuat bapak saya itu semakin temperamen. Apalagi kalau dia kalah, pulang dengan keadaan mabuk. Kami di rumah semuanya jadi pelampiasannya Mbak. Lalu apa yang terjadi Mbak setelah kejadian itu? Sejak dia tahu Mbak, kalau saya itu ada yang naksir orang kaya di kampung saya Mbak. Jadi dia semakin memaksa saya untuk menerima orang ini Mbak. Bapak kamu memaksa kamu untuk menikah dengan orang itu? Betul Mbak Nadia. Padahal saya tidak tertarik sama sekali dengan pernikahan. Udahlah, kamu terima lamaran si Wawan. Dia itu anak orang kaya. Dan kita bisa hidup makmur, gak susah. Saras nggak mau, Pak. Saras tuh kenal sama si Wawan. Dan Bapak juga tahu kan, kalau Wawan itu adalah mantan narapidana. Emang Bapak rela kalau anak Bapak sendiri itu menikah dengan mantan narapidana? Bapak nggak peduli. Yang penting dia bisa bantu ekonomi keluarga kita. Capek Bapak jadi orang susah gini terus. Pak, Saras tuh nggak peduli. Mau dia anaknya orang kaya, mau anaknya siapa pun juga Saras nggak mau nikah sama Wawan, Pak. Mau sampai kapan kamu jadi perawan keluarga gini terus? Malu Bapak. Aku menangis sendiri di sini. Ayo, Sakit, Pak. kamu ikut. Nggak, Bapak mau bawa kamu ke rumah Wawan. nggak mau, Saras nggak mau, Pak. Kamu nurut. Kalau nggak kamu celaka. Ikut, awas kamu ngelawan. Bapak habisin kamu. Nggak mau bawa kemana Saras, Pak? Bapak mau bawa ke rumah Wawan. Bapak malu jadi orang tua yang anaknya jadi perawan tua. Saras ini udah cukup umur, tapi belum menikah. Hah? Mumpung Wawan mau, sekarang dia harus menikah. Tapi pernikahan nggak bisa dipaksakan, Pak. Biarkan Saras memilih jodohnya sendiri. Terus mau sampai kapan? Tunggu peok, keburu nggak laku. Pokoknya, Saras harus segera menikah. Dan nggak boleh sama orang miskin, susah. Dan Saras harus sama orang kaya. Supaya ekonomi keluarga kita berubah. Capek jadi orang miskin. Hina sama orang. Bapak bener Mbak. Mbak tuh harus segera menikah. Kalau Mbak nunda terus pernikahannya, aku juga ketunda dong nikahnya. Pan, kalau kamu mau menikah duluan, Mbak nggak apa-apa. Asalkan kamu menikah jangan sama cowok itu, ngerti nggak? Mau aku nikah sama pacarku yang sekarang atau bukan itu urusanku. Lagi pula, aku nggak butuh restu dari Mbak Saras untuk hidupku. Aku